Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat selalu ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan yang sakit semoga segera lekas sembuh. Oke, pada video kali ini saya ingin coba kembali sedikit memberi penjelasan kepada teman-teman yang belum tahu ya. Ini khusus yang buat para pengidap GERD ataupun penyakit yang lainnya. Nanti mudah-mudahan teman-teman setelah menonton video saya ada semacam timbul semangat baru, spirit, pikiran yang positif untuk bisa sembuh ya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan selama kita masih berusaha ya. Pasti bisa disembuhkan. Syaratnya harus yakin dan terus berusaha mencari obatnya. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin bercerita kalau bahwasanya memang benar adanya seperti video saya sebelumnya. Kalau kita mengkonsumsi air hangat atau ketika kita minum air hangat, memang banyak sekali manfaatnya ya teman-teman semua ya. Setelah saya baca-baca di artikel, nggak cuma satu, open dua ya, ternyata banyak referensi juga. Khususnya orang-orang zaman dulu ya, pengobatan remedis ataupun tradisional, ternyata mereka itu lebih cenderung atau lebih dominan untuk menggunakan air hangat. Iya, kenapa sebenarnya? Ya karena 80% ya bisa 80 apa berapa persen, saya tidak ingat, lupa. Tubuh kita itu terdiri dari air. Apa? Kok bisa apa? Air gitu. Ya darah, contohnya darah. Darah kita itu kalau nggak ada air, tentunya darah kita jadi seret ya. Makanya itu salah satu manfaat kita minum air, ya ini air mineral ya, air yang pure, air atau yang belum tercampur dengan zat-zat yang lain, pemanis, pewarna dan lain sebagainya. Jadi air mineral, pure water itu memang sangat banyak sekali manfaatnya. Yang jelas menghilangkan dahaga, yang menghilangkan haus itu nomor satu. Yang kedua, dia akan menambah bahasanya itu memperlancar proses metabolisme dalam tubuh kita. Jadi proses memasak makanan itu dia semakin cepat, apalagi minum air hangat. Oke, sekarang seperti apa yang sudah saya tuliskan di sini, manfaat air hangat untuk pengidap penyakit GERD. Banyak sekali manfaatnya. Baik saya sendiri ataupun teman-teman saya di grup saya itu semua mayoritas sudah banyak yang merasakan ketika teman-teman minum air hangat. Nah, itu ya. Manfaatnya apa? Salah satu, dia bisa yang buat orang ya ini ya, dia bisa menghilangkan atau mengurangi tingkat kecemasan. Kok bisa gitu? Nggak percaya? Ya saya membuktikan. Karena sewaktu kita cemas itu biasanya kan gini. Kita cemas tuh, duk 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 duk, jantungnya berdetak kenceng ataupun keringat dingin keluar gitu, badannya nggak enak. Nah itu salah satu alternatifnya, teman-teman ambil segelas setengah air panas terus dicampur air dingin gitu ya, biar hangat airnya, terus diminum, terus lakukan pernapasan. Nah insya Allah dengan begitu nanti proses cemas ataupun ritme jantung ataupun tubuh kita itu akan menjadi normal kembali. Oke. Baik, itu salah satunya ya buat gangguan kecemasan. Yang kedua, kalau untuk pengidap GERD itu bagus sekali. Kenapa? Air hangat akan membantu proses metabolisme tubuh kita dengan baik. Nah, khusus bagi kita nih ya, kita kan sakit GERD nih. Lambung ini ibaratnya sudah kacau lah. Ibaratnya kerjanya itu nggak udah 100% lagi. Airnya berapa persen gitu ya. Nah, dengan bantuan air hangat dia akan mempermudah makanan itu biar cepat hancur gitu. Cara-caranya dia akan memperkuat cairan asam lambung itu supaya asam lambungnya bisa bekerja optimal ketika menghancurkan makanan. Jadi kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi biar nggak naik ke atas itu nggak kepenuhan gitu ya. Jadi bisa balik lagi ke atas. Jadi kan GERD kan kayak gitu ya, harus balik lagi ke atas. Jadi gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya tangkap sih dan saya pahami. Teman-teman nggak usah khawatir, apa bener sih gitu ya. Ternyata bener ya, bener adanya ketika saya sudah searching itu dari beberapa referensi. Ternyata ini pernah diteliti nih dari World Journal of Pharmacy ya,
Pharmaceutical Research. Jadi dari World Journal ya, dari dunia jurnal farmasi ya. Dunia farmasi itu ternyata sudah meneliti, tapi penelitian ini kayaknya baru sih. Ini saya baca tadi tahun 2020, ini yang baru. Kalau orang-orang tua dulu mungkin ya sudah pernah ya. Kayak di Jepang ataupun di China. Jepang sama China, di Jepang itu kan sering-sering mereka minum air hangat ya, teh hangat lah. Kalau di China juga kayaknya gitu ya. Terus ini kalau saya based on saya baca jurnal ini, kalau dari penelitinya itu Ponam Embaride, Deepak Aljoshi. Nah, ini kayaknya dari India teman-teman semua ya. Ya, ini dari India. Oke, dari India. Nah, ini lagi saya sourcing lagi, ternyata setelah saya telusuri lagi, Ayurveda itu adalah nama seseorang. Dia itu punya semacam herbalis gitu ya, pengobatan alternatif. Ini ya, pengobatan alternatif yang udah ternama di India. Nah, dia ini juga ternyata orang-orang sana itu kan, India terkenal nih sebagai salah satu negara yang mempunyai pengobatan tradisional luar biasa gitu ya. Salah satunya itu India, selain Cina juga ya. Selain Cina itu ada India. Nah, di India itu ternyata orang-orang sana itu ternyata juga sudah menggunakan ini gitu loh teman-teman semua ya. Ini according to Ayurveda, if you regularly take warm water, especially in the morning, it can heal our body. Nah, kalau kita ini pagi-pagi itu kita minum air hangat ya, ini automatically it can heal our body. Jadi bisa menyembuhkan tubuh kita. Nah, providing digesting power and reduce metabolic waste that could have build up in our immune system. Jadi nanti dia akan lebih memperbagus imun sistem kita ya teman-teman ya. Apalagi zaman sekarang ini ya, kita harus banyak-banyak imun sistem. Terus apalagi Ayurveda advise again drinking cold water. Nah, kalau Ayurveda ini dia melawan nih dari asumsi yang minum dengan air dingin ya. Kalau dari beberapa teman-teman yang ngomong juga bahwasanya cold water itu is not really good. Bolehlah sesekali mungkin kita minum air dingin ya. Bukan buat orang yang normal atau orang yang sehat, yang nggak kayak kita atau yang udah mengidap penyakit GERD, anxiety ataupun salah satu penyakit kronis yang mungkin teman-teman alami gitu ya. Jadi kalau mereka itu Ayurveda ini dia menjelaskan bahwasanya minum air dingin itu nggak baik ya. Contohnya karena dia akan nanti slow down metabolisme. Jadi dia akan melambatkan proses kinerja organ kita. Nah, lain itu juga dia akan teman-teman tahu sendiri kan bahwasanya kalau kayak misalnya lemak gitu ya, kayak daging sapi itu kan, kalau panas dia kan agak mencair gitu ya, tapi ketika dingin dia akan mengeras. Nah, itu dia sama ketika lemak-lemak yang berada di dalam tubuh kita ini, kalau misalnya itu tidak dikasih air panas ataupun sesuatu yang panas kan, tubuh kita kan panas ya, atau kita bisa mempunyai pemanas sendiri. Nah, itu biar biar lancar gitu loh ya. Jadi dia akan membeku teman-teman, dan itu membuat sumbatan. Makanya itu nanti di sini nanti saya sebutkan beberapa manfaat dari minum air panas ataupun air hangat itu ya. Bukan air panas banget gitu ya teman-teman ya, air hangat gitu biar diminum nggak kepanasan. Nanti kalau kita minum air panas malah di lidah juga nggak enak ya. Oke, nah ini juga dari pengobatan tradisional Cina ya. Traditional Chinese medicine. Jadi pengobatan tradisional Cina seperti Ayurveda advocate for drinking hot water. Jadi mereka lebih merekomendasikan untuk meminum air hangat. According to the traditional Chinese medicine, healthy is due to an internal balance yin and yang. Jadi kalau orang Cina itu kan ada internal balance, jadi ada yin sama yang energinya lah. Tapi nggak tahu lah ya saya, because I'm not a Chinese, I'm Indonesian, jadi saya nggak tahu. Where water is yin, jadi kalau air itu yin. Type while hot stuff is yang. Jadi kalau air itu dingin, yin itu, yang itu adalah panas. Jadi ketika when drinking hot water can enrich yin and tonify yang in your body, it keep yin and yang
in equilibrium. Jadi mereka itu akan standar gitu ya. Jadi stabil gitu ya. Air itu kan dingin sejatinya, air itu kan nggak panas ya teman-teman ya. Air itu kan ya. Nah nanti kita itu akan menstabilkan tubuh kita. Nah itu bagus banget terutama buat organ-organ dalam tubuh kita. Yang jelas kayak seperti hipertensi ataupun penyumbatan pembuluh darah, gangguan pencernaan, asam lambung, usus besar dan lain sebagainya itu bisa diterapi dengan bukan hanya itu saja, mungkin kayak di hati, organ hati itu kan memproduksi energi juga ya hati itu ya. Fungsinya hati itu kan dia memproduksi kolesterol. Kalau hati itu kan memproduksi kolesterol ya. Dia akan membuat kolesterol dari hewan-hewan ya, kalau hati itu. Jadi gitu teman-teman semua ya. Nah, ini contohnya nih ada saya sebutkan ya. Health benefit of drinking warm water. Jadi warm water bukan hot water ya. Warm water, sorry ya. Improve digestion. Jadi meningkatkan metabolisme proses pencernaan ya. Detoxifies your body. Jadi dia akan mendetoksin ya, detox ya. Racun-racun atau segala sesuatu yang nggak penting bagi tubuh kita. Improve blood circulation, jadi meningkatkan aliran darah. Smoothie your throat. Nah nanti kalau misalnya teman-teman kemudian side exercise pon, jadi menguruskan, jadi bagus banget untuk membakar lemak ya. Terus kemudian relieve constipation, jadi buat sembelit bagus banget minum air hangat. Jadi nanti melancarkan proses dan kemudian enak BAB-nya. Oke, manfaat air hangat untuk tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian masalah perut, tekanan darah. Ya, maksudnya tekanan darah tinggi ini maksudnya. Maksudnya penyumbatan pembuluh darah ya, teman-teman. Ini salah ketik. Oke, mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang air hangat. Ya, jadi yang jelas air hangat ini sudah dibuktikan oleh para peneliti. Jadi teman-teman nggak usah ragu, terapi aja setiap bangun tidur itu jangan minum apa-apa dulu, langsung minum air hangat 2 gelas ya. Kemudian jangan diisi makanan apapun setelah itu. Kemudian nanti teman-teman kalau waktunya sarapan, mungkin sarapan, bisa langsung sarapan ya. Jangan langsung sarapan kalau misalnya bangun tidur, itu minum air hangat dulu ya. Biasakan itu terus, nanti insya Allah mudah-mudahan tubuh teman-teman akan menjadi lebih baik dan lambungnya akan semakin baik. Oke, ini saya informasikan buat teman-teman yang mungkin belum join di grup saya, boleh join di grup saya. Tapi ingat teman-teman nggak boleh ngeluh. Syaratnya teman-teman harus DM saya dulu ataupun IDM saya, follow Instagram saya. Karena saya nanti selektif, saya kasih nomor saya nggak langsung di sini. Jadi follow di Instagram saya @adimifariski atau di about di YouTube ini juga ada ya. Silakan share video saya ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini bisa menambah yakin jadi buat teman-teman ataupun saudara kita yang masih sakit, bukan hanya GERD sama anxiety, masalah lambung, tapi masalah penyakit-penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan saya doakan teman-teman semua segera sembuh dan sehat kembali seperti semula. Sehat kembali seperti semula, bisa beraktivitas dan lebih tenang dalam beribadah ya, tenang menjalankan kewajiban kita. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini semua. Jangan lupa besok setiap 1 minggu sekali mungkin saya akan membuat kayak semacam Zoom ataupun meeting ya. Nanti kita bisa talk back atau live ya. Ya nanti biasanya hari Sabtu ya, mungkin besok ya. Ya hari Sabtu itu, tiap hari Sabtu ya. Teman-teman nanti bilang aja teman-teman yang lain, silahkan share video saya ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.